Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Lelanti dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan mengenai kimia tanah, vertisol, dan molisol. Sebelumnya, kita izin memperkenalkan diri terlebih dahulu dari kelompok kami. Saya sendiri, Iyas Lisan Andrian, NIM 133 2029. Saya Farisya Gina Kansa, NIM 133 2024. Saya Inayatul Muna, NIM 133 2033. Saya Latifolia Fahmi Inayah, NIM 133 2034. Saya Nadira Julia Putri, NIM 133 2038. Saya Zahra Tiamanda, NIM 133 2040. Saya Fenelita Indonesia Malia, NIM 133 2042. Oke, baik. Di sini ada 4 pokok bahasan, yakni yang pertama adalah proses pembentukan, yang kedua yakni karakteristik tanah, yang ketiga yakni potensi dan kendala, dan yang terakhir adalah pengelolaan tanah dari vertisol dan molisol itu sendiri. Baik, untuk teman saya yang bertanggung jawab, dipersilakan. Vertisol merupakan tanah yang berwarna abu-abu gelap hingga kehitaman, bertekstur liat, mempunyai site dan rekahan yang secara periodik dapat membuka dan menutup. Tanah vertisol umumnya terbentuk dari bahan sedimen yang mengandung mineral subaktif dalam jumlah tinggi. Baik, untuk proses pembentukannya meliputi 2 proses utama, yaitu proses terakumulasinya mineral 2:1 atau subaktif, dan proses mengembang dan mengkerut yang terjadi secara periodik sehingga membentuk site atau relief mikrogilgal. Tanah ini sangat dipengaruhi oleh proses agri-lipedoturbation, yaitu proses pencampuran tanah lapisan atas dan bawah yang diakibatkan oleh kondisi basah dan kering yang disertai pembentukan rekahan-rekahan secara periodik. Proses-proses tersebut menciptakan struktur tanah dan pola rekahan yang sangat spesifik. Ketika basah, tanah menjadi sangat lekat dan plastis, serta kedap air. Tetapi ketika kering, tanah sangat keras dan masif atau membentuk pola prisma yang terpisahkan oleh rekahan. Faktor pembentuk tanah yang dominan untuk vertisol adalah iklim yang relatif agak kering sampai kering dengan bulan-bulan kering yang jelas dan atau bahan induk tanah yang relatif kaya basah seperti bahan volkan intermedier, batu gamping, napal, batu liat berkapur, atau bahan aluvial. Serta itu topografi berupa dataran antar perbukitan yang tertutup, dalam arti tidak terdapat aliran outlet keluar wilayah dan basa-basa dari lingkungan sekitar yang lebih tinggi berakumulasi di dataran, menyebabkan terbentuknya tanah vertisol dan formnya dimaksudkan sebagai dataran volcam atau dataran antar perbukitan. Oke, baik. Yang selanjutnya yakni adalah karakteristik dari tanah vertisol itu. Tanah ini mempunyai kandungan mineral lempung 30% atau lebih, terutama mineral liat tipe 2:1 dari kompleks mineral subaktif. Akibat dominasi mineral ini, maka si vertisol ini mempunyai sifat yakni mengembang jika jenuh air dan mengkerut jika kekurangan air. Pada horizon permukaan, vertisol dapat dijumpai horizon oknik dan juga molik. Sedangkan pada horizon bawah permukaan ditemui horizon vertik, argilik, kalsik, dan natrik, dan lain kecuali horizon kambik, koksik, atau kandit. Baik, yang selanjutnya yaitu potensi dan kendala pada vertisol. Potensi vertisol yaitu cocok digunakan untuk tanaman tahunan seperti jati dan tebu, karena tanahnya bersifat alkalis. Vertisol memiliki koloid lempung yang lebih halus, sehingga berpotensi mampu menyimpan air dan unsur hara yang tinggi, yang didukung dengan KPK yang tinggi juga.
Koloid lempung yang halus memiliki muatan permukaan yang bermuatan negatif, sehingga bahan organik tersedia saat basah. Vertisol memiliki kandungan unsur Ca, Mg, dan P total yang tinggi, yang kesemuanya merupakan unsur hara makro dan sangat penting untuk tanaman. Kemudian yang selanjutnya adalah kendala. Kendala dalam budidaya pada vertisol adalah kesuburan tanah yang rendah akibat sifat kembang kerut yang menyebabkan tanah kehilangan unsur hara pada saat tanah kering. Unsur hara seperti kalium dan amonium akan terfiksasi, miskin fosfor karena terikat mineral liat dan difiksasi oleh CaMg yang tinggi. Dan akan menyebabkan kerusakan pada perakaran tanaman, yaitu akarnya terputus. Struktur vertisol kurang baik, sehingga peka terhadap erosi dan tanah longsor. pH tanah yang cenderung tinggi menyebabkan kelarutan unsur Fe, Mn, Zn, dan boron yang rendah, sehingga tanaman yang tumbuh di vertisol kurang subur karena kekurangan unsur hara. Selanjutnya, pengelolaan vertisol. Yang pertama, penggunaan bahan organik. Penggunaan bahan organik dapat merubah struktur tanah liat yang memiliki pori mikro dan pori meso, sehingga daya infiltrasi dan drainase tanah semakin membaik. Penggunaan pupuk hijau dan sisa tanaman yang dikombinasikan dengan pupuk kimia dapat memperbaiki sifat-sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan juga biologi tanah. Yang kedua, pemberian mulsa dan pupuk kandang. Sebagian besar unsur P dan K tidak tersedia pada tanah vertisol karena ukuran kisi mineral lempung sesuai dengan bentuk ukuran unsur P dan K. Mulsa ini berfungsi menjaga kelembaban tanah dan keadaan yang lembab atau basah, menyebabkan kalium yang terfiksasi oleh mineral 2:1 dibebaskan kembali ke dalam larutan tanah bersamaan dengan pelepasan kembali air yang diretesi oleh mineral K tersebut. Yang ketiga yaitu pengelolaan air. Tanah vertisol umumnya terdapat di daerah yang beriklim kering, sehingga air merupakan permasalahan yang serius. Pengelolaan air yang tepat perlu dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman pada lahan tersebut. Hidromelasi adalah tindakan mengatur kealiran lahan yang mencakup irigasi, pengatusan, dan juga mengelola sifat hidrologi lahan. Silakan kepada teman saya selanjutnya untuk menjelaskan mengenai pengertian umum dari tanah polisol. Baik, mungkin di sini ada kendala sedikit dari teman kami. Mungkin saya cover terlebih dahulu, yakni pengertian umum dari tanah molisol. Tanah ini termasuk ordomolisol, merupakan tanah dengan tebal epipedon lebih dari 18 cm yang berwarna hitam. Kandungan bahan organiknya ini lebih dari 1%, kejenuhan basahnya lebih dari 50%. Agregasi tanah yang baik sehingga tanah tidak keras bila kering. Tidak seperti vertisol yang bila kering dia akan terjadi pengerutan tanah atau tanahnya mulai jadi reka-rekahan. Nah, kata molisol berasal dari kata molis yang berarti lunak. Padanan dengan sistem klasifikasi lama adalah termasuk tanah Chernozem, Burnozem, Renzina, dan lain-lain. Sistem tanah molisol. Yang
Oh, maaf kembali, mungkin ada sedikit kendala kembali. Mungkin saya cover terlebih dahulu proses pembentukan tanah molisol, yakni proliferasi akar-akar rumput, kemudian pelapukan bahan organik yang di dalam tanah bentuk senyawa-senyawa yang stabil dan berwarna gelap. Pencampuran bahan organik dan bahan mineral seperti kegiatan organisme seperti cacing, semut, roden, dan lain-lain sehingga terbentuk kompleks mineral organik yang berwarna kelam, krotofinas atau gundukan. Kemudian ada eluviasi dan iluviasi. Iluviasi koloid organik dan beberapa koloid mineral melalui rongga-rongga tanah sehingga terdapat selaput bahan organik yang berwarna hitam di sekeliling struktur tanah. Dan yang terakhir yakni pembentukan senyawa ligoprotein yang resisten. Yang itu yakni yang menyebabkan warna tanah menjadi hitam meskipun telah lama diusahakan untuk pertanian. Selanjutnya yakni karut tanahnya. Karakteristik tanah molisol adalah memiliki horizon permukaan yang berwarna gelap dan tebal, dan itu masuk ke dalam tanah dengan tebal epipedon lebih dari 18 cm dengan warna gelap, memiliki kandungan bahan organik lebih dari 1% dan kejenuhan basanya 50%. Struktur molisol remah atau kersai, sehingga mempunyai agregat yang baik karena tidak akan mengkerut dan mengeras pada kondisi kering. Potensi dan kendala tanah molisol. Tanah molisol banyak diusahakan tanaman palawija, sayuran, tanaman semusim, dan beberapa tanaman tahunan. Tanah ini dikatakan subur karena mengandung bahan organik, kejenuhan basa yang tinggi, tapi intensitas pengelolaannya masih rendah. Karena tanah ini terbentuk di daerah curah hujan rendah dan iklim kering, sehingga untuk tanaman semusim dilaksanakan pada musim hujan saja. Pada daerah dengan pengairan baik, tanah ini dapat diusahakan sepanjang tahun. Di Indonesia, molisol umumnya ditemukan di daerah Bukit Kapur, sehingga karena tanah bersolum dangkal, penggunaannya cukup terbatas. Tanah ini terbentuk di daerah semi-arid dan subhumid dan sangat kaya dengan bahan organik. Karena sifat tanah organik, jika terlalu kering, tidak dapat lagi menyerap air, sehingga jika ada hujan bahan organik, ini akan terbawa oleh air aliran permukaan sehingga terjadilah erosi permukaan. Tanah ini mudah mengalami kekeringan karena perkolasi yang cepat. Tanah ini hampir tidak berguna bagi pertanian karena jeluk perakarannya terbatas dan banyak batu-batuan. Selanjutnya, pengelolaan tanah molisol. Banyak tanah molisol yang bersolum dangkal, maka dari itu diperlukan tindakan konservasi dengan menanam tanaman yang mempunyai perakaran dangkal tetapi tumbuh permanen seperti padang rumput. Bila ingin dijadikan lahan tanaman pangan, dapat ditanami padi, palawija, dan sayur-sayuran. Dapat pula ditanam sepanjang tahun asalkan pengairannya dapat diatasi. Sangat baik ditanami secara mixed cropping, karena dengan cara ini kontinuitas penggunaan lahan yang miring dan mempunyai solum agak dalam dapat teratasi. Selain itu, dapat pula dengan ditanami tanaman tahunan. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya dalam memperhatikan presentasi kami. Bila ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya. Sekian kami akhiri dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.